belajar ilmu psikologi, saya masih di sebuah tempat yaitu di Taman Menteng, Jakarta. Nah ini di sini hampir setiap taman sekarang ada perpustakaannya gitu ya. Ini menarik buat saya karena salah satu pertanyaan yang paling sering adalah kalau belajar hipnosis harus gimana sih caranya gitu. Nah saya akan sharing sedikit tentang bagaimana cara belajar hipnosis untuk teman-teman. Karena sebenarnya di masa sekarang ini belajar hipnosis itu sangat mudah. Bisa belajar dimanapun, kapanpun, bahkan sekarang udah ada online gitu. Teman-teman bisa belajar dari video-video yang tutorial yang sudah disediakan. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan, Pak, Bapak hebat nih hipnosisnya gitu ya. Pak Richard keren dah hipnotisnya gitu. Bisa bikin orang sampai lupa angka, lupa jari, lupa hidung gitu ya. Nah itu kembali lagi, itu namanya stage hipnosis gitu ya. Itu stage hipnosis pertunjukan. Nah kalau teman-teman mengikuti status saya di FB gitu ya, saya punya sebuah buku juga tentang itu. Jadi ini saya sedikit cerita bahwa di tahun 2011 niat saya belajar hipnosis adalah untuk terapi orang-orang gangguan jiwa. Tapi yang pertama kali saya temui waktu itu adalah seorang ahli hipnosis yang memang dia psikologi juga, namun dia adalah pesulap. Nah ini yang unik gitu. Jadi hidup saya sempat terarahkan ke arah entertaining waktu itu. Jadi saya sempat belajar bagaimana hipnosis yang digunakan untuk pertunjukan, yang ngerjain orang yang katanya yang kayak di TV gitu ya. Sebenarnya bukan mengerjai orang, itu semua adalah bentuk hipnosis pertunjukan untuk menghibur orang lain. Lalu belajarnya gimana gitu? Kalau teman-teman mau belajar, ada pelatihannya. Saya pun menyediakan pelatihannya. Dan kalau teman-teman mau belajar itu harus praktik dan itu semuanya komunikasi. Kembali lagi, itu adalah seni komunikasi. Bagaimana kita bisa memberikan sugesti ke orang lain, bagaimana kita bisa membujuk orang lain untuk mengikuti sugesti kita, gitu ya. Walaupun kembali lagi, apakah semua orang bisa seperti itu kan, gitu ya, yang ada di TV gitu ya, atau yang saya lihat di YouTube-nya Pak Richard gitu, ada yang tidur gitu. Kembali lagi, itu kalau dia mau akan mudah, tapi kalau dia nggak mau akan sulit gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada sugestibilitas Stanford Suggestibility Scale gitu, ada 10% orang dalam populasi yang sangat mudah. Sisanya 80% itu orang yang kalau dia mau ya masuk, kalau dia nggak mau ya nggak masuk. Jadi tidak semua orang bisa seperti itu kan gitu. Yang saya ambil adalah orang-orang yang sangat mudah dan ada tesnya gitu. Dan tes itu nggak pernah diperlihatkan di TV gitu. Kita hanya tahu orang-orang yang sudah diambil. Orang-orang yang sudah diambil itu adalah orang-orang yang punya sugesti yang mudah. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar itu semua, sebenarnya saya punya bukunya namanya Stage Hypnosis. Ini ada cetakan yang terbaru, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar tentang stage hypnosis, teman-teman bisa belajar dari buku stage hypnosis. Ini hanya sharing saja buat teman-teman. Kalau teman-teman yang bingung, gue mau belajar hipnosis mulai dari mana gitu ya. Kalau teman-teman tertariknya ke stage hypnosis, silakan belajar stage hypnosis. Nanti linknya saya akan share, atau teman-teman boleh tanya di komen kalau misalkan teman-teman pengen belajar stage hypnosis. Nah, yang terpenting sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan selain stage hypnosis, Anda bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Dengan cara apa? Memberikan sugesti-sugesti yang positif. Nah, sugesti-sugesti yang positif ini adalah ilmu bagaimana kita memberikan sugesti yang bisa masuk langsung ke dalam pikiran manusia gitu. Dan ini teman-teman ada pembelajarannya, ada buku-bukunya banyak sekali sekarang. Kalau misalnya teman-teman cari di toko-toko buku banyak sekali gitu. Tapi kalau saya boleh saran, teman-teman belajar dari orang yang memang sudah mengaplikasikannya. Bahkan kalau bisa ya nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Saya sendiri 11 tahun mengaplikasikan hipnosis, dan saya sudah menapaki berbagai tempat gitu, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, menghadapi berbagai klien gitu. Yang ada yang mudah, ada yang sulit disugesti gitu ya. Banyak pembelajaran yang saya dapat dari literatur, buku-buku gitu. Dan banyak juga yang saya dapat dari pembelajaran baik online maupun offline gitu. Kalau sekarang kan zamannya online. Saya sendiri untuk guru, saya buat namanya kelas online guru jago hipnosis. Untuk para praktisi kesehatan, saya punya buku namanya Hypnosoft-Birthing. Ini untuk bidan ya, khusus Hypnosoft-Birthing. Untuk para praktisi medis ada medical hypnosis. Buku-bukunya banyak sekali. Jadi kalau Anda mau belajar hipnosis bingung, ikuti terus belajar ilmu psikologi ini. Karena di sini saya akan banyak sharing tentang pembelajaran hipnosis. Dan kalau teman-teman pengen dapat ilmunya yang dahsyat banget gitu ya, bisa dari
produk-produk yang ada gitu, dari buku, dari kelas online, dari pelatihan. Kalau teman-teman bingung nyari orang buat mentoring Anda, saya siap jadi mentor Anda. Jadi ikuti terus grup belajar ilmu psikologi. Kalau Anda tertarik belajar lebih lanjut, Anda bisa hubungi admin Salsa gitu ya. Dan selama 30 hari ke depan ini kita masih banyak ilmu-ilmu yang akan diajarkan. Oke. Buat Anda yang saat ini sedang bersemangat, langsung aja rubah hidup Anda dengan sebuah pembelajaran dan ilmu yang akan membuat diri Anda lebih berdaya, lebih bersemangat, lebih mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Oke, saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.